Hello everyone, my name is Mar'atus Solihah. Saya dari kelas CKM 5 dengan NIM 1421205. Di sini saya akan mereview ulang tentang video dokumenter dari channel YouTube yang bernama DW Documentary untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Bencana. Nah, dari video-video dokumenter dalam channel YouTube tersebut, yang membuat saya tertarik adalah sebuah video yang membahas tentang permasalahan air di Bali, atau yang berjudul Bali's Waters Dilemma. Sebelum saya akan mereview video tersebut, saya sudah seksama dan mencoba untuk melihat dan memahami permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di Bali. Di awal video pun sudah disambut dengan seorang perempuan yang masih tinggal di desa yang setiap pagi harus memikul air 1 galon di atas kepalanya demi mendapatkan air untuk kehidupan sehari-harinya, seperti minum, mencuci perabot, dan lain-lain. Ia juga menceritakan jika dia memiliki waktu luang, ia akan menggunakan waktu luang tersebut untuk mendapatkan air sebanyak-banyaknya untuk memenuhi penampungan air yang ada di rumah. Dan bahkan jika ingin mencuci pakaian, ia harus membawa pakaian tersebut ke sumber air yang jaraknya tidaklah dekat, kurang lebih sekitar 600 meter dari rumahnya. Seorang entrepreneur dari Jerman yang bernama Fridtjof Detsner mengatakan bahwa jumlah penduduk yang ada di Bali kurang lebih ada 4 juta penduduk, dan turis yang datang ke Bali setiap tahunnya kurang lebih mencapai 14 juta turis. Seperti yang kita ketahui bahwa Bali termasuk dalam destinasi wisata favorit, tak hanya nasional namun juga internasional. Berhubungan dengan hal tersebut, pasti banyak hotel ataupun resort yang dibangun di Bali. Seperti yang dikatakan Fridtjof juga bahwa mereka, para pemilik hotel ataupun resort tersebut, mengambil air dari tanah. Padahal dalam pengelolaan seperti itu pasti akan membutuhkan air yang amat sangat banyak. Apalagi jika hotel atau resort tersebut memiliki kolam renang waterboom. Menurut Fridtjof juga, jika Bali ingin terus meningkatkan jumlah turis atau wisatawan yang datang ke Bali dengan tingkat konsumsi yang sama, bukanlah turis yang akan menderita, tetapi masyarakat sekitarlah yang akan menderita dan kesulitan dalam mendapatkan air. Disinilah terdapat perusahaan yang bernama Ecomantra yang berfokus pada industri tourism. Perusahaan tersebut dikelola oleh 2 orang yang profesional, yang bernama Maitri Fischer yang merupakan seorang hydrologist dan Seaninologist yang merupakan seorang analyst water loss and water wastage. Mereka membuat solusi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan konsumsi energi, air, dan menurunkan sampah di tempat pembuangan. Target mereka dalam mengatasi permasalahan kekurangan air yang sedang terjadi di Bali adalah dengan mempertahankan air sebanyak mungkin di dalam bangunan dan membuat infiltrasi, sehingga air tidak akan mengalir ke sungai ataupun ke lautan. Dalam proyek tersebut, mereka dapat menghemat air sekitar 270.000 liter setiap bulannya. As we all know, mayoritas penduduk Bali beragama Hindu. Di pemandian air suci ini yang bernama Pura Gunung Kawi Sebatu, mereka mempercayai bahwa air yang berada di sana adalah air yang suci. Mereka menganggap bahwa air adalah kehidupan dan air mampu membawa kekuatan para dewa kepada diri mereka. Dalam wawancara dengan Imade Swasta, beliau mengatakan bahwa dalam implementasi budaya dan tradisi mereka menggunakan air dalam setiap upacara maupun persembahan. Bahkan dalam kehidupan kita, kehidupan dimulai dengan air dan diakhiri dengan air. Kemudian permasalahan tentang air timbul tak hanya berasal dari hotel atau resort yang dibangun dan mengambil air dari tanah masyarakat, tetapi ada salah satu perusahaan air minum yang bernama Aqua yang mengambil sumber air yang ada di masyarakat untuk dipasarkan atau dijual juga. Memang benar, air tersebut diklaim sehat karena memang berasal dari alam.
tak sedikit air yang mereka ambil. Minimal mereka akan memproduksi kurang lebih 500 juta liter per tahun. Hal tersebut yang membuat permasalahan ini semakin besar. Jika air diambil oleh perusahaan dengan mudahnya, sedangkan masyarakat sendiri untuk mendapatkannya saja masih kesulitan dengan aksesnya, maka tak ada pilihan selain kita membeli air yang mahal tersebut, dan air mahal tersebut diambil dari tempat tinggal kita. Pengelola perusahaan Ekomantra yang bernama Maitri Fisher berkata, mendapatkan air yang bersih merupakan bagian dari hak asasi dasar manusia. Dan apa yang kita lihat dari privatisasi air adalah kita kehilangan akses terhadap hak asasi dasar tersebut dan menciptakan masalah tambahan, terutama untuk masyarakat sekitar. Kemudian Seaninolodze juga berkata bahwa alasan mereka menciptakan perusahaan Ekomantra adalah mereka bekerja dengan bangunan dan mampu merancang. Di sanalah mereka mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut bisa dibagi dengan masyarakat. Tak hanya keuntungan dalam bentuk uang, tetapi juga keuntungan dalam bentuk air bersih. Kemudian seorang aktivis bernama Rus Alit merupakan aktivis yang sudah membantu ribuan orang yang ada di seluruh dunia dalam permasalahan akses terhadap air bersih. Dengan cara mengembangkan pompa air yang menggunakan tenaga air, atau bisa disebut dengan pompa hidram. Pompa tersebut bekerja selayaknya jantung yang membantu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tak membutuhkan listrik, sederhana, dan murah. Pompa tersebut juga memiliki tekanan yang tinggi, sehingga dapat membantu mengalirkan air ke desa yang berjarak kurang lebih dari sekitar 600 meter. Berkat pengembangan pompa tersebut, desa yang awalnya kesulitan dalam mendapatkan akses air, akhirnya bisa mendapatkan air dengan mudah, tanpa harus bersusah payah setiap hari bolak-balik ke sumber air yang tak hanya jauh, tetapi juga jalannya yang licin. Dari video dokumenter tersebut dapat kita ambil kisah bahwa tak bisa jika hanya menunggu dari pihak pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan yang ada di suatu daerah, tetapi yang diperlukan adalah kesadaran dari sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam ataupun energi yang ada di daerah tersebut. Dan juga permasalahan tak dapat diatasi jika kita memiliki ego masing-masing. Yang diperlukan adalah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dari masalah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review video dokumenter kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan menampilkan sebuah kata-kata yang keren dari Fritjof Detzler menurut saya ya. Bye-bye. Wenn Wasser fehlt, steht alles andere still. Die Bedeutung wird halt sofort klar, wenn dieses alltägliche Konsumgut Wasser nicht verfügbar ist und wenn ich mich anstrengen muss, es zu bekommen, jeden Tag wieder. Oder wenn es nicht sicher ist, nicht sauber. Und welche Implikationen das hat, das erschrickt mich, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, wir werden uns gar nicht mehr leisten können, so ineffektiv mit einem so kostbaren Lebensmittel wie Wasser umgehen zu können. Und das ist auch gut. Aber manchmal muss es halt immer wieder knapp werden und eng werden, bevor wir Menschen irgendwie anfangen, anders über die Dinge nachzudenken.